Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Kita masih akan lanjutkan bahasan tentang arus, resistansi, dan daya listrik. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang daya listriknya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hukum Ohm dan tinjauan mikroskopik dari hukum Ohm. Baik, sebelum masuk ke bahasan daya listrik, kita coba lihat dulu ada satu rangkaian di mana rangkaian terdiri dari sebuah baterai dan ini sebuah perangkat listrik ya atau beban listrik seringkali disebut ya. Kemudian baterai ini merupakan sumber energi dihubungkan dengan kawat dan kawatnya ini adalah kawat yang tidak berhambatan atau resistansinya diabaikan ya. Sementara perangkat ini boleh jadi sebuah resistor, boleh juga sebuah motor misalkan, atau apa namanya peralatan-peralatan yang lain yang memerlukan energi listrik lah ya. Jadi ini boleh apa saja yang memerlukan energi listrik. Secara umum disebut sebagai beban listrik sebenarnya ya. Nah, ketika ujung-ujung terminal dari perangkat ini kita hubungkan dengan terminal baterai, misalkan yang A ini dihubungkan dengan kutub positif, kemudian yang B dihubungkan dengan kutub negatif, ya. Baterai ini akan mempertahankan beda potensial antara titik A dan titik B. Misalnya beda potensial antara A dan B, ya. Misal beda potensial antara A dan B adalah PAB. Nah, ini adalah P misalnya. Kemudian dari konsep bahwa arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ketika baterai digunakan ini sebagai sumber energi mengeluarkan arus, maka arus akan keluar dari kutub positif dari baterai. Jadi yang sudah digambarkan ini panah ini menunjukkan aliran dari muatannya atau arah arusnya ya. Nah, ini di A ke B atau di dalam perangkat listrik ini atau dalam beban listrik ini arus itu kan mengalir atau muatan mengalir dari A ke B. Ini menunjukkan bahwa potensial A itu lebih tinggi daripada potensial B. Nah, misalnya ada atau arus dihasilkan oleh aliran muatan sebesar dq ya. Jadi ketika muatan dq atau elemen muatan dq bergerak dari atau keluar dari kutub positif baterai, kemudian sampai ke titik A, di mana A potensial lebih tinggi, maka kemudian ketika dia pindah ke B, berarti dia mengalami penurunan potensial listrik atau energi potensial listrik ya. Karena potensial di A lebih tinggi daripada potensial di B ya. Dan ketika ada muatan berada dalam beda potensial tertentu, maka memang dia akan punya energi potensial namanya. Dan dalam hal ini ketika dia bergerak dari A ke B, energi potensialnya berkurang ya. Jadi ketika muatan dq ya, bergerak dari A ke B, dari titik A ke titik B maksudnya ya, energi potensial pada muatan tersebut berkurang. Nah, berapa besar pengurangannya? Itu sama saja dengan ya kita tekan PU ya, pengurangan energi potensial sama dengan
muatannya dikalikan dengan beda potensialnya. Berarti kita bisa tulis V dq. Ini pengurangan energi potensialnya. Nah, berkurangnya energi ini ya, ini terjadi karena ada yang dikonversi atau diubah, misalnya menjadi panas ya, menjadi gerak. Kalau misalkan pada motor listrik menjadi gerak misalnya ya. Kemudian bisa juga menjadi energi kimia ya. Jadi pengurangan energi ya, potensial ya, terjadi karena energi tersebut dikonversi ya, dikonversi atau diubah ya menjadi energi lain ya, menjadi energi lain ya. Misalnya bisa jadi panas, bisa menjadi energi gerak ya, atau bisa juga menjadi energi kimia ya. Nah, laju pengurangan energi ini ya, atau laju perubahan energi ini kemudian disebut sebagai daya ya. Jadi laju perubahan ya, laju perubahan energi potensial listrik disebut daya listrik. Oke. Dan secara matematis kita bisa tuliskan bahwa P laju ya, berarti du dt. Ya, du dt. Nah, kita bisa coba lihat karena du-nya adalah V dq, ini berarti karena du sama dengan V dq ya, V dq, dan dq itu adalah idt ya, atau I itu adalah, atau harus adalah dq dt ya, jadi dq adalah idt, maka kita bisa dapatkan bahwa P boleh kita tulis menjadi sama saja dengan, kita ganti menjadi V kali dq dt atau P dikalikan dengan I. Jadi daya listrik ya pada perangkat ternyata merupakan perkalian antara beda potensial yang diberikan dengan arus yang ada pada perangkat tersebut ya, akibat itu ya. Ini I-nya kita ganti pakai I besar lah ya. Oke, P kali I. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari apa namanya besarannya atau definisinya, bahwa ini ternyata daya itu merupakan perkalian antara tegangan dan arus. Dan tegangan kan satuannya volt, arus satuannya ampere. Jadi dalam SI ya, dalam sistem internasional satuannya, satuan daya adalah satuan daya listrik ya, adalah PA ya, atau volt ampere. Nah, dalam hal ini kalau kembali ke definisi ini, bahwa ini adalah laju energi. Ini kan energi satuannya adalah joule, sementara waktu adalah sekon ya. Ini boleh juga jadi satu volt ampere itu sama dengan 1 joule per sekon, dan diberi nama khusus yakni watt ya, 1 watt. Oke. 1 watt 1 joule per sekon atau 1 volt ampere. Nah, kemudian jika perangkat ini
merupakan resistor, ya, jika beban listriknya berupa resistor, ya, beban listriknya resistor, dimana kalau pada resistor itu kan arus, ya, arus dinyatakan oleh rumus I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Maka ketika kita masukkan ini ke rumus daya ini, V sama dengan VI, ini berarti V-nya kita ganti dengan I kali R, kalikan dengan I. Berarti kita akan dapatkan, maka daya bisa kita tulis sama dengan I kali R kali I, berarti I kuadrat kali R. Atau boleh juga yang kita ganti I-nya, ya, IP per R. Tadi kan V kali I, ya, berarti ini sama aja dengan V kuadrat per R, ya. Jadi yang ini khusus untuk kalau seandainya komponennya atau beban listriknya berupa resistor. Ya. Nah, kapan kita gunakan rumusan I kuadrat per R, I kuadrat kali R atau P kuadrat per R, ya tentu saja tergantung dari data yang kita miliki. Ya. Dan khusus untuk pada resistor, maka daya ini merupakan daya disipatif atau daya yang hilang, ya. Jadi daya pada resistor, ya, daya pada resistor merupakan daya disipatif, ya, daya disipatif atau daya yang hilang, ya. Nah, biasanya hilangnya berubah menjadi panas, ya. Oke, ya. Baik. Sebagai contoh, misalnya taruh sebuah resistor, ya. Resistor 8 ohm diberi beda potensial misalkan 12 volt. Tentukan pertama misalnya arus pada resistor, ya. Dan yang kedua, daya yang diserap resistor, ya. Oke, ya. Ya, kita sudah tahu ini hambatannya atau resistansinya, ya. R, kemudian ini ada tegangannya 12 volt. Maka yang A arusnya tinggal gunakan I sama dengan P dibagi dengan R. Sama dengan 12 dibagi dengan 8, ya. Berapa ini? 1,5, ya, ampere. Kemudian yang B, daya. Nah, daya, karena kebetulan tegangan sudah tahu, hambatan tahu, ini boleh menggunakan V kuadrat per R atau boleh juga I kuadrat kali R, ya. Jadi boleh V kuadrat per R. Nah, kalau ini berarti 12 dikuadratkan dibagi dengan 8.
Berarti 144/8 ya. 144/8. Kita bagi dengan berapa ini ya? Kalau kita bagi dengan 4 berarti kita bagi 4 berapa itu? 36/2. 13 ya. 6/2. 13. Sorry ya, 18. Atau boleh juga menggunakan rumus yang bahwa P sama dengan apa? I kuadrat kali R ya. 1,5 dikuadratkan dikalikan dengan 8. 2,25 dikalikan dengan 8 ya. Oke. Oke. Baik, itu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Elemen pemanas listrik dengan resistansi 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan ya atau sumber energi 100 volt. Pemanas tersebut digunakan untuk menaikkan suhu air, suhu berapa ya? 1 kilogram air lah ya. Air dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan ya. Pertama misalkan daya yang dihasilkan pemanas ya. Daya yang diserap pemanas. Kemudian yang kedua, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air ya. Menaikkan suhu air. Dan C, waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk
menaikkan suhu air tersebut, ya. Oke, ya. Jadi pertanyaan ada 3, ya. Kita sudah tahu tadi data-datanya, ya, bahwa hambatan elemennya adalah 5 ohm, kemudian tegangannya adalah 100 volt, lalu airnya 1 kilogram, perubahan sudah dari 20 menjadi 40, dan kalor jenisnya adalah 4.200. Ya, oke. Oke, penyelesaian ya. Pertama, bahwa kita sudah tahu informasi hambatan dan tegangan. Maka ya daya pada yang diserap atau yang diserap oleh pemanas itu adalah Pi kuadrat per R. Berarti 100 kuadrat dibagi dengan 5. Berarti 2, ini berarti 10.000 ya. 10.000 bagi dengan 5 berarti 2.000 ya. 2.000 watt. Oke, 2.000 watt. Kemudian yang B, kalor. Nah, ingat bahwa untuk meningkatkan suhu suatu zat diperlukan kalor sama dengan M kali C kali delta T, ya. Kita gunakan T. Berarti sama dengan masanya adalah 1 kilogram, kalor jenis air adalah 4.200, dan selisih suhunya dari 20 menjadi 80, berarti berapa? 60 ya. 60. Oke. 80 derajat Celcius dikurangi dengan 20, 60. Oke. Berarti berapa ini? 42 dikali 6, 2 kali 6, 2 buat 1, 6, berarti 25 ya. 252 ya. 252, nolnya 3, 0, 0, 0 joule. Oke, yang C, yang diperlukan berapa lama? Nah, kan pemanas ini digunakan apa? Pemanas ini digunakan untuk memanaskan ini. Ya. Jadi daya yang diserap pemanas oleh pemanas akan diubah menjadi kalor, ya, menjadi kalor. Dan kalornya kemudian dimanfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan suhu air, ya, menaikkan suhu air. Maka berarti terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Jadi dari U, energi listrik, diubah menjadi Q. Dan yang dicari kan waktu, ya. Nah, ini U-nya apa? P kali T, ya. Daya kalikan dengan waktu. Kata waktu arah ini. Berarti ini sama dengan Q. Sehingga kita akan dapatkan, kita harus saja gunakan ya, bahwa T berarti T adalah U dibagi dengan P. Ya, ingat tadi P sama dengan DU dt ya. Kita ambil langsung ininya. Berarti Q per P. Berarti 252.000 dibagi dengan 200. 2000, maaf. Berapa ini? 252 dibagi dengan 2. Kan nolnya dicoret 3 buah ya. Dua, 126 ya. 126. 126 sekon ya. Oke. Diperlukan waktu 126 sekon atau kira-kira
2 menit ya, 2 menit lebih ya, 2,1 menit ya, bagi 60 ya. Oke. Ini tentang konsep daya listrik. Jadi daya itu adalah laju perubahan energi listrik atau energi listrik tiap satuan waktu. Ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.